Hai 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 hello semuanya. Hai, yuk kita belajar kembali. Hari ini kita ada materi bahasa Indonesia masih dengan teks petunjuk. Tapi apa ya materi selanjutnya? Yuk kita simak materinya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang menuliskan teks petunjuk berdasarkan percobaan dan menyusun teks petunjuk hingga mengarahkan kepada petunjuk yang benar. Seperti apa materinya? Yuk, kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teks petunjuk berdasarkan percobaan. Nah, jika kalian amati dari video atau kalian membaca dari percobaan-percobaan yang sudah pernah kalian lakukan, banyak teks-teks percobaan yang cukup membingungkan dan begitu panjang. Nah, kita dapat membuat teks petunjuk dengan menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Contohnya, nah di sini ada nih kalimat. Bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Nah, kita dapat merubahnya dengan bentuk kalimat yang lebih sederhana. Biasanya yang lebih sederhana itu lebih singkat, kemudian lebih gampang dipahami, yaitu yang contohnya ya, kalau yang sudah dirubah adalah bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Nah, cukup mudah kan ya? Memang yang pertama itu lebih detail, lebih lengkap, tetapi terlalu panjang pada saat kita harus menuliskan percobaan itu dengan cepat, maka kita dapat menyederhanakan kalimatnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah menyusun teks petunjuk dengan benar. Nah, seringkali di dalam ujian kita akan menemukan soal susunlah teks petunjuk dengan benar sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, coba kalian lihat di bagian ini, apakah sudah tersusun dengan benar atau belum? Jawabannya adalah belum. Nah, kita harus menyusun teks petunjuk ini dengan benar. Seperti apa? Coba kalian lihat. Biasanya teks petunjuk kalau ini membuat apa nih? Membuat kue. Pastinya kita harus melihat dari bahan-bahannya terlebih dahulu. Setelah bahan-bahannya baru caranya. Setelah caranya baru mencetak kuenya. Nah, kira-kira bagaimana ya menyusun dengan benarnya? Yuk, kita next di berikutnya. Tapi baca dulu yang ini ya. Nah, tadi kalian sudah membaca teks petunjuk yang belum benar. Nah, jadi gimana susunan yang benarnya? Nah, yang pertama tadi kita kan sudah bahas kalau teks petunjuk membuat sesuatu itu pasti yang pertama kita lihat bahan-bahannya dulu. Kemudian proses atau caranya. Yang ketiga baru hasilnya. Nah, di sini adalah kue. Yuk, tadi apa bahan-bahannya? Berarti kita lihat ada bahan apa saja? Oh, tepung, baking powder, gula pasir, telur, kemudian emulsifier. Nah, setelah itu baru di mix dan lain-lain. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita harus mengayak dulu tepung dengan baking powder, sisihkan. Lalu yang kedua masukkan gula pasir, telur, dan emulsifier ke dalam wadah. Kocok dengan mixer. Lalu tambahkan tepung terigu dan baking powder yang telah diayak, ditambahkan dengan minuman soda sedikit.
Ambil 100 gram adonan tersebut dan masukkan ke wadah yang lain. Kemudian yang kelima, tambahkan pasta vanila pada adonan. Yang keenam, tuangkan adonan pada cetakan bolu kukus. Kukus kue selama 20 menit atau hingga mengembang. Yang ketujuh, diamkan pada suhu ruangan lalu lepas kue dari cetakan ya. Jadi kita bisa lihat nih, pasti kalau membuat kue kita harus lihat dulu bahan-bahannya kan. Nah kita lihat nih kata-kata yang ada kata bahan-bahan. Nah setelah kalian sudah memasukkan kata-kata yang sudah ada bahan-bahannya, kemudian kita lihat prosesnya. Ya, ada prosesnya yaitu apa? Di mixer, kemudian dimasukkan ke wadah yang lain, kemudian memasukkan kepada cetakan kue, lalu dikukus, lalu ditunggu, kemudian lepas kue dari cetakan. Hasilnya apa? Hasilnya pasti di sini adalah bolu kukus, yaitu yang terakhir. Diamkan pada suhu ruangan lalu lepas kue. Ya, bolu kukus yang tadi dari cetakan. Begitu ya. Nah, nanti kita akan belajar dari teks-teks petunjuk yang sudah diacak lalu akan kita susun. Oke. Oke deh, sampai sini dulu materi bahasa Indonesia tentang menyederhanakan teks petunjuk dengan kalimat yang sederhana dan menyusun teks petunjuk yang belum benar sehingga tersusun dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang memang merupakan teks petunjuk untuk membuat sesuatu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap sehat dan semangat belajar ya. Dah.